Merayakan Natal sesungguhnya adalah perayaan misteri Allah. Ini perayaan mengenai jalan keselamatan dari Allah bagi dunia yang berdosa ini, yang sangat sukar terselami. Ini misteri. Menjadi misteri cinta kasih Allah yang teramat agung. Nah, mari kita perhatikan saudara bahwa Alkitab berkali-kali menegaskan bahwa jalan-jalan Allah itu sungguh tak terselami. Itu kata yang dipakai di Alkitab. Sungguh tak terselami oleh pikiran manusia. Dan hal itulah yang nyata kita lihat dari kisah Natal yang dicatat di awal Injil. Kita mulai dari Sakaria yang kita baca saat bertugas melayani di bait Allah. Itu berarti dia seorang imam. Mari kita garis bawahi. Sakaria itu imam yang ditunjuk Allah untuk melakukan korban di bait Allah. Dan malaikat Gabriel datang dan menyatakan warta jalan Allah baginya. Doamu dikabulkan. Kau akan melahirkan istrimu, yaitu Elisabeth, akan melahirkan seorang anak laki-laki dan yang akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan, dan kau harus menamai dia Yohanes. Dia adalah Yohanes Pembaptis. Kenapa kata daripada Sakaria yang kita baca? Sungguh tak terselami. Sakaria tidak mampu untuk menyelaminya. Maka ia berkata, bagaimana aku tahu? Itu berarti tak terselami. Bagaimana aku tahu bahwa itu akan terjadi? Jadi masalahnya bukan tahu atau tidak. Sebagai imam Allah, saya yakin dia pasti tahu. Karena pekerjaan ajaib yang dilakukan Allah sebagaimana dikatakan malaikat Gabriel itu sudah terjadi, dicatat di dalam kitab suci dan diketahui tentu oleh semua para imam, pasutri lainnya yang dicatat di dalam Alkitab. Apa yang dikatakan oleh malaikat itu sama sekali tidak mustahil. Kita mulai dari Abraham dan Sarah. Dan dapat lihat Kejadian pasal 18:9. Sebagai imam dia pasti tahu mengenai Abraham dan Sarah ini. Allah memberi janji keturunanmu akan seperti bintang di langit pasir, tapi sampai tua dan Sarah mati haid tak ada anak. Tetapi Tuhan menyatakan Sarah akan melahirkan seorang anak. Dan sungguh terjadi. Meskipun Sarah sudah sangat tua dan mati haid. Bukan hanya itu, pasutri yang lain dicatat di dalam Alkitab adalah Elkana dan Hana. Kita dapat baca di 1 Samuel pasal 1, 12 dan seterusnya. Sudah sangat lanjut usia dan sudah mati haid juga. Tetapi melahirkan. Tidak hanya dua, banyak dicatat di dalam Alkitab. Sebagai imam dia tahu mengenai itu. Manoah dan istrinya dicatat dalam Hakim-Hakim, sama halnya. Sudah sangat lanjut usia dan mustahil dapat melahirkan. Tetapi toh Tuhan berkata, istrimu akan melahirkan. Dan sekarang datang kepada Sakaria. Sebagai imam dia pasti tahu mengenai hal itu. Dia pasti tahu juga pada waktu Sarah mentertawakan jalan Tuhan bahwa dia akan melahirkan anak. Sehingga Allah menegur dan berkata kepada Abraham, adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Kejadian pasal 18 ayat 14. Tetapi toh Sakaria berkata, sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya, sudah lama mati haid. Atau dengan kata lain, Sakaria berkata, jalan Tuhan itu mustahil bagi. Bukan tahu atau tidak, tapi betapa sukarnya bagi manusia untuk menyelami, untuk mempercayai dan melakukan langkah iman terhadap jalan yang dinyatakan Tuhan untuk menjalaninya. Dan karena ketidakpercayaannya itu, ketidakmampuannya untuk melangkah dengan langkah iman, Sakaria bisu sampai apa yang dikatakan jalan Tuhan itu sungguh-sungguh terjadi. Dan sama halnya dengan Maria.
saat malaikat yang sama Gabriel juga membawa warta jalan Allah baginya, bahwa ia akan melahirkan seorang anak laki-laki yang harus diberi nama Yesus, anak Allah yang maha tinggi, El Elyon. Maria pun tak mampu untuk menyelaminya, menyelami jalan misteri Allah seperti itu. Dan dia pun berkata, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami. Aku ini belum bersuami. Bagaimana aku dapat melahirkan, mengandung dan melahirkan? Artinya jalan Allah itu sangat sukar untuk dapat dicernanya. Tetapi berbeda dengan Sakaria, bukan dia tidak percaya, tapi dia mempertanyakan untuk meneguhkan jalannya, menyambut dan menerima jalan Allah yang tak terselami itu. I'm a virgin. Saya ini perawan. Itu berarti tak pernah bersetubuh. Lebih tegas. Saya masih perawan. Tidak pernah bersetubuh. Mana mungkin dapat. Nah, saya ingat waktu itu tidak ada bayi tabung. Tapi apapun saudara, hal ini menegaskan bacaan kita yang kedua dari Roma pasal 11, 33, 34. Oh, alangkah dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Allah. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya. Sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapa yang pernah menjadi penasehat? Itu yang disebut dengan misteri jalan Tuhan. Jalan Allah sering tak terselami. Begitu lebarnya, bagian yang lain, kata yang dipakai oleh Rasul Paulus, betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya, itu artinya tak terselami. Ya, kalau kita mau pakai bahasa yang lain, akan jalan-jalan yang ditunjukkan Allah. Dan itu berarti untuk kita dapat berjalan di dalam jalan Allah yang sering tak terselami, hanya ada satu. Dibutuhkan iman dan kepercayaan. Hanya itu. Itu sebabnya kita disebut sebagai orang-orang beriman, untuk kita dapat berjalan di jalan Allah. Membutuhkan iman, membutuhkan kepercayaan. Dan itulah yang gagal dimiliki oleh Sakaria, sehingga dia bisu sampai Tuhan mencelekkan matanya. Berjalan Tuhan itu tidak mustahil, meskipun tidak dapat dicerna dengan pikiran. Yang berbeda dengan Maria, meskipun tidak dapat dicerna, tetapi dia mengambil langkah iman. Aku ini hamba, jadilah menurut perkataanmu. Dan dia melangkah dengan iman. Dibutuhkan langkah iman. Maka dalam bacaan pertama, saudara, kisah mengenai kejatuhan Yeriko. Adakah kita bergumul mengapa Allah tidak langsung saja meruntuhkan tembok Yeriko dengan kekuatannya yang dahsyat? Adakah pernah saudara bertanya, mengapa Tuhan menyuruh orang Israel untuk berkeliling tembok Yeriko 7 hari? Apa sulitnya Tuhan? 1 hari saja. Atau mungkin tidak usah sama sekali untuk melakukan hal itu. Bisa tidak Tuhan meruntuhkan tembok Yeriko tanpa orang Israel itu berjalan keliling 7 kali? Atau 1 kali? Atau mungkin tidak usah sama sekali? Dan saya menemukan jawabnya di Ibrani pasal 11 ayat 30. Dan jawabnya sangat tegas. Karena iman, runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Alkitab menjawab persoalan itu. Waktu 7 hari itu sangat jelas oleh Ibrani dikaitkan atau disangkut pautkan dengan iman. Artinya Allah memang berkuasa, saudara, untuk menumbangkan Yeriko secepat dia mau. Dan sekejap atau memetik tangan, runtuh. Sanggup Allah melakukan. Tetapi dia memutuskan untuk memberi jangka waktu
cukup panjang kan, 7 hari namanya, untuk melatih iman. Karena tembok itu harus runtuh bukan dari tangan Tuhan, tetapi dari iman. Jadi setiap kali bangsa Israel itu mengelilingi sekali, dan apa yang dilihat? Tak ada tanda-tanda semua. Retak pun juga tidak, goyah juga tidak, utuh, tidak ada bedanya. 2 hari dikelilingi juga tidak ada bedanya. Dan itulah yang disebut dengan tantangan iman dalam kehidupan kita. Benarkah Allah akan merobohkannya? Benarkah Allah sanggup untuk merobohkannya? Sampai hari yang ke-6 tak ada tanda-tanda retak sedikit pun juga tidak. Mungkinkah itu terjadi? Tetapi kita melihat orang Israel berjalan dengan sabar, tidak mundur, dan teguh. Tembok yang tebal itu runtuh. Dan penulis Ibrani menyatakan, tangan kuasa Allah itu bekerja bersama dengan iman. Karena iman, waktu, saudara, seringkali menjadi guru yang terbaik yang diberikan Allah bagi kita untuk melatih iman kita. Mungkin juga kita dapat lihat dengan Naaman, panglima Raja Aram itu, yang menginginkan kesembuhan yang datang dari Tuhan. Dan Nabi Elisa menyampaikan, mandi 7 kali di sungai Yordan. Juga sudah pernah bertanya, kenapa Allah harus melalui Nabi Elisa berkata, Naaman harus mandi di sungai Yordan 7 kali. Sehingga Naaman pun mempertanyakan, mengapa sungai Yordan yang relatif kotor, dan dia berkata, sungai Abana dan sungai Papar di Diamsik tempat saya jauh lebih bersih, jauh lebih jernih. Mengapa sungai Yordan? Tidak cukupkah hanya sekali saja? Atau seperti yang diharapkan oleh Naaman sendiri, tidakkah Nabi itu mau keluar dan menumpangkan tangannya ke atas kepalaku atau ke tempat sakit kustaku dan aku sembuh? Tuhan bisa melakukan itu, bukan? Ya. Dan Tuhan membuktikan hanya menyentuh mata orang yang buta dan orang lumpuh diangkat dan berjalan. Tuhan juga mampu menyembuhkan Naaman tanpa mandi di sungai Yordan, tanpa 7 kali. Dan cukup Nabi Elisa keluar, didoakan, dijamah, sembuh, selesai. Tetapi mengapa Elisa diminta berkata, engkau harus mandi di sungai Yordan 7 kali? Dan jawabnya tentu sama. Karena Allah mau bekerja dengan iman. Apakah Naaman memiliki kepercayaan dan iman itu? Oleh karena jalan Allah itu sering tak terselami, maka tidak mudah bagi kita untuk mempercayainya dan kemudian mengambil langkah iman. Tidaklah mudah, saudara, bagi kita untuk kita ini memiliki iman seperti Abraham, bapa orang beriman. Coba saudara baca di Ibrani 11 ayat 8 dikatakan, karena iman Abraham taat, sama seperti Mari. Ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui. Ada saya garis bawah itu. Dia berangkat dengan tidak mengetahui, itu berarti tidak dapat menyelami. Dia harus melakukan langkah iman dengan tidak mengetahui tempat yang ditujunya. Jadi ketika Tuhan memanggilnya keluar dari Ur dan pergi ke tempat yang akan ditunjukkan Tuhan, sesungguhnya ia tidak tahu saya ini mau di mana dan akan seperti apa tempat itu. Tempat itu di mana dan seperti apa sama sekali Abraham tidak tahu. Tetapi toh dia melakukan langkah iman. Abraham berangkat. Bagaimana bisa Abraham berangkat dalam kondisi tak terselami seperti itu?
Di mana juga tidak tahu, seperti apa juga tidak tahu. Tetapi toh dia melangkah. Dan surat Ibrani menjelaskan, dengan iman. Dengan iman artinya Abraham beriman, percaya kepada Allah, dan tidak meragukan Allah sama sekali. Jadi sekarang saudara-saudara, mari kita hayati bersama Natal. Allah itu pencipta. Dan dialah yang menciptakan hukum alam ini supaya semua itu baik adanya. Dari situlah lahir logika. Itu berasal dari hukum alam Allah. Yang diciptakan oleh Allah supaya semua baik adanya. Lalu muncul berbagai tradisi dan budaya dalam hidup manusia. Tetapi Natal mau mengingatkan kepada kita bahwa Allah pencipta hukum alam itu jauh melebihi hukum alam. Dia yang menciptakan, dia lebih agung daripada ciptaannya. Maka dia dapat berkarya, dia dapat melakukan jalan Allah yang berbeda atau melampaui hukum alam. Batas-batas dari hukum alam itu. Itulah yang disebut mukjizat. Nah, saudara, apa itu mukjizat? Bahwa Allah melakukan hal-hal di luar hukum alam yang dia ciptakan. Karena dia yang membuat hukum alam, dia mau menunjukkan bahwa akulah Allah yang melampaui segala-galanya. Dan menunjukkan bahwa dia sungguh adalah Allah yang tidak dapat dibatasi dengan ciptaannya. Tetapi seperti halnya Sakarias, tidaklah mudah untuk kita percaya dan beriman, apalagi menjalani panggilan Tuhan. Namun berbeda dengan Maria, Sakarias menyatakan ketidakpercayaannya, tetapi Maria merespon dengan sebuah pertanyaan yang terbuka kepada Tuhan sendiri. Bagaimana saya dapat mengerti? Maria menanyakan bukan oleh karena dia tidak percaya, tetapi sebagai keterbukaannya untuk masuk dalam rancangan baik dari Tuhan itu. Maka malaikat agung Gabriel kita lihat menjelaskan dan meneguhkan imannya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mendengar perkataan itu, saya rasa semua orang Yahudi, termasuk Maria, akan mengingat apa yang dikatakan Allah kepada Abraham. Itu ayat emas yang dikatakan Allah kepada Abraham. Dan Maria memilih jalan, mengikut bapa orang beriman, daripada mencontoh Sakarias. Itulah semua yang dicatat di dalam Alkitab. Ayub berkata, di tengah misteri penderitaannya seperti itu, istrinya berkata, untuk apa kamu ini terus mengikut Allah? Kutuki Allahmu itu. Tetapi Ayub tetap berjalan dengan imannya. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang gagal. Yeremia berdoa, Tuhan Allah, sesungguhnya engkaulah yang telah menjadikan langit bumi, kekuatanmu besar dan lenganmu itu terenggang. Tiada satu pun yang mustahil bagimu. Dan memang Allah sendiri menegaskan hal itu. Akulah Tuhan Allahmu, Allah segala makhluk. Adakah sesuatu yang mustahil untukku? Itu berarti mukjizat dapat dilakukannya. Dan kemustahilan yang paling tinggi, itulah yang kita rayakan, itulah yang akan kita sambut, yaitu Natal. Jalan Allah misteri yang sungguh tak terselami. Allah melalui putranya Yesus dilahirkan dari seorang perempuan, perawan, oleh Roh Allah. Ia adalah Allah, tetapi mengosongkan dirinya dan menjadi sama dan menjelma menjadi manusia, dikandung oleh perawan Maria.
Tetapi kita dapat belajar seperti Maria. Di tengah hal yang tak terselami, tak mustahil itu bagi Tuhan. Sesungguhnya aku ini adalah hamba, jadilah menurut perkataan. Jadi inilah minggu Advent keempat. Saya mengajak saudara, mari kita buka hati kita bersama. Adakah kita sungguh mau melakukan langkah iman agar kita semua merayakan Natal sungguh untuk percaya, melakukan jalan dan panggilan Allah dalam kehidupan kita. Dengar, mungkin panggilan itu adalah untuk melayani. Mungkin saudara berpikir mustahil, seperti Musa berkata, bagaimana aku gembala domba harus pergi kepada Firaun? Aku ini tidak petah lidah, dan seterusnya. Atau mungkin panggilan Tuhan itu berupa panggilan untuk saudara mengampuni. Dan saya berkata mustahil, dia jahat sekali. Saya dapat nyatakan hal yang mustahil bagi kita dapat mengampuni dan mengasihi orang yang bersalah kepada kita. Dan mungkin dengar panggilan Tuhan saat ini untuk saudara kembali menerima seseorang, sambut dia kembali. Sama seperti aku mencari domba yang hilang. Mungkin saat ini juga Tuhan berkata untuk saudara menegakkan keadilan dalam hidup. Tidak usah seperti Martin Luther King atau Nelson Mandela. Tapi ada banyak hal mungkin saudara diingatkan untuk saudara tegakkan keadilan, dan mungkin itu mustahil buat kita. Mungkin saudara mendengar jalan Allah untuk saudara menyatakan kebenaran Tuhan dalam kehidupan ini. Atau barangkali Tuhan berkata hidupmu berubah. Saudara berkata, kalau batuk ada obatnya, tapi watak mana ada obatnya. Atau mungkin juga saudara akan mendengar jalan Allah, rekatkan kembali perpecahan dalam keluarga. Coba dengar jalan-jalan Tuhan dalam hidup kita. Dan kiranya kita semua akan berjalan mengambil langkah iman. Dan saudara berkatakan, saya tidak mengatakannya itu mustahil. Ambil langkah iman, berjalan di dalam iman. Amin.